Bersama kami menjayakan negeri. Bahkan beberapa kalangan mengatakan nasionalisme itu dikenalkan jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu, tepatnya ketika Perang Padri. Perang Padri itu berjalan sekitar tahun 1700-an sebelum Perang Jawa. Sebelum Perang Jawa. Di Perang Padri itu ada istilah kita dan kafir. Ada istilah kita dan kafir. Nah, istilah kita inilah yang menjadi akar nasionalisme. Sedangkan istilah kafir adalah menjadi simbol kekuatan-kekuatan asing. Karena memang yang menjajah Indonesia atau menjajah tanah Nusantara waktu itu adalah negara asing yang beragama non-muslim atau kafir. Sehingga baik itu dilihat dari historis yang lebih lama, ya lebih dalam sebelum kebangkitan nasional, gerakan Padri itu sudah mengenalkan istilah kita dan istilah kafir, sehingga itu menjadi pembeda yang sangat terang. Kalau kita adalah pribumi yang menguasai atau yang memiliki hak terhadap bangsa ini, terhadap tanah ini, dan kafir adalah istilah bagi orang-orang yang kemudian datang berniat untuk menjaga, berniat untuk menguasai dan melakukan perusakan di tanah pribumi gitu. Nah, yang menjadi problem kita ini, tadi di awal saya mengutip ucapannya Prof. Mansur, beliau mengatakan kalau kita lupa dari akar sejarah kita akan menjadi pribadi yang jahil, Dan penghilangan sejarah, kita lupa terhadap sejarah itu bisa karena sejarah itu dihilangkan, bisa karena sejarah itu didistorsi, atau karena memang kita tidak belajar sejarah. Nah, menjadi masalah adalah ketika hari kebangkitan nasional itu ditetapkan berdasarkan hari lahirnya Budi Utomo. Ditetapkan mulai dari berdirinya Budi Utomo. Padahal Budi Utomo itu menolak cita-cita persatuan Nusantara. Kemudian yang mengenalkan kata Indonesia, kita lihat siapa juga nih yang mengenalkan kata Indonesia, atau muncul kata Indonesia gitu. Antum bisa baca sendiri nanti sejarah kata Indonesia sebagai kata ya. Nah, Indonesia sebagai kata. Di tahun 1925 itu ada Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Beliau adalah salah satu tokoh Partai Islam Indonesia ya, yang waktu itu di Belanda ya, merubah yang awalnya Indis Verenigd sebagai perhimpunan Indis menjadi perhimpunan Indonesia. Jadi yang mencoba untuk mengenalkan kata Indonesia ke khalayak itu adalah Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1925, artinya sebelum terjadinya Sumpah Pemuda. Dan beliau ini berasal dari Partai Islam Indonesia. Artinya beliau adalah salah satu tokoh Islamis. Kemudian tahun 1926 Syarikat Islam ya, yang awalnya cuma Syarikat Islam, berformulasi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Jadi tahun 1926 pasca Dr. Sukiman merubah perhimpunan Indis menjadi perhimpunan Indonesia, Syarikat Islam merubah namanya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia di tahun 1926. Artinya sebelum terjadi Kongres Pemuda Indonesia. Nah, baru tahun 1928 Perhimpunan Pemuda Indonesia mengadakan kongres dan menghasilkan 3 Sumpah Pemuda dengan penekanan kepada keindonesiaan gitu ya. Jadi tadi ke step-step Indonesia dikembangkan di Indonesia, kata Indonesia diperkenalkan ke masyarakat luas di Indonesia, dimulai oleh Dr. Sukiman di tahun 1925, kemudian diikuti oleh Partai Syarikat Islam PSII yang awalnya Syarikat Islam, kemudian diganti namanya menjadi PSII di tahun 1926, dan nanti di tahun 1928 terjadi Sumpah Pemuda. Jadi kita dari pemaparan saya tadi kita tahu bahwasanya yang mengenalkan nasionalisme itu adalah dari kalangan Muslim,
Dan yang mengenalkan atau mempopulerkan kata Indonesia itu juga adalah dari kalangan Muslim. Nah, di dalam hal perjuangan di dalam proses memerdekakan diri ini, terbagi menjadi dua. Gitu. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perjuangan fisik bersenjata dan gerakan sosial. Nah, gerakan fisik bersenjata salah satunya ada atau beberapa contohnya adalah perang Padri, perang Jawa, perang Aceh, perang Cirebon. Itu adalah perang yang dilakukan oleh Kesultanan Islam menghadapi penjajah. Ya, fungsi dari Kesultanan Islam untuk menghalau penjajah dari tanah Nusantara ini. Ya, itu dilakukan oleh Kesultanan Islam. Kemudian di dalam hal perjuangan gerakan sosial itu dilakukan oleh pribadi Muslim. Pribadi Muslim. Kita mengenal ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasim Asy'ari, ada Kiai Wahid Hashim, ada Agus Salim, ada Muhammad Natsir, ada Buya Hamka, ada Sukiman, dan ada banyak sekali nama-nama yang kemudian memperjuangkan Indonesia dengan jati diri mereka sebagai seorang politisi Muslim, atau biasa kita kenal dengan Muslim negarawan. Mereka bangga dengan identitas kemusliman mereka, dan mereka memperjuangkan itu di saat gerakan-gerakan yang memiliki ideologi lain, corak lain, itu masih memikirkan ini bagaimana kita mau ngapain gitu. Nah, di dalam gerakan sosial saya membagi ada 5 hal penting yang dilakukan oleh para founding father kita dari kalangan kaum muslimin. Ada gerakan sosial di bidang pendidikan, ada gerakan sosial di bidang ekonomi, ada gerakan sosial di bidang parlemen, ada gerakan sosial di bidang politik, dan ada gerakan sosial di bidang militer. Ada 5 gerakan sosial yang kelima-limanya ini dilakukan atau dipelopori oleh para politisi muslim yang bangga terhadap kemusliman mereka. Pendidikan misalnya, ketika masyarakat itu masih buta huruf, masih bingung bagaimana cara mendapatkan ilmu, dan memang tingkat pendidikan masih rendah saat itu, apalagi sistem politik etis di bab pendidikan yang dilakukan oleh Belanda itu berbelit-belit dan kemudian ditimpang gitu. Ahmad Dahlan datang dan mendirikan sekolahnya. Dia melakukan modernisasi pendidikan dengan menggunakan bangku, kemudian menggunakan sistem kelas, dan memasukkan pelajaran-pelajaran umum di sekolah dia yang ada di Kauman. Itu juga yang kemudian nanti dilakukan di Tebu Ireng Jombang berdasarkan usulan dari Kiai Haji Wahid Hashim. Salah satunya adalah mengajarkan materi bahasa asing waktu itu di Jombang. Nah, jadi pembaharuan pendidikan yang pertama kali melakukannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum tahun 1912. Sebelum Muhammadiyah itu didirikan, Kiai Ahmad Dahlan sudah mendirikan sekolah beliau gitu. Jadi bukan taman siswa masih lama gitu. Nah, ini juga istilahnya, dalam tanda kutip pemerkosaan sejarah yang dijadikan Hari Pendidikan Nasional adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantoro gitu. Hajar Dewantoro. Sedangkan yang pertama sekali melakukan pembaharuan di dalam pendidikan adalah Kiai Haji Dahlan. Di bidang ekonomi ada Syarikat Dagang Islam. Ya. Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi di tahun 1906 gitu. Bagaimana waktu itu mengkantor monopoli dagang Cina, ya. Monopoli perdagangan batik di daerah Yogyakarta. Islam lagi yang muncul di bawah Saman Hudi. Ya. Kemudian politik tadi saya sebut Syarikat Islam itu gerakan politik. Ya. Syarikat Dagang Islam dan tadi kemudian berubah menjadi Syarikat Islam di tahun 1911 gitu ya. Nah, mereka yang kemudian melakukan gerakan-gerakan politik, mengadakan kongres-kongres, mengadakan perkumpulan akbar, dan perkumpulannya Syarikat Islam ini tidak main-main. Jutaan orang yang sudah datang, atau ya ribuan pada waktu itu dengan jumlah penduduk yang sekian gitu. Sudah banyak, sangat banyak. Bahkan tidak ada gerakan sosial lainnya yang bisa mengumpulkan massa sebanyak yang dikumpulkan oleh Syarikat Islam, bahkan kaum buruh pun.
Bahkan dulu yang menguasai buruh-buruh itu juga syarikat Islam, ya, syarikat Islam. Hingga nanti akhirnya datang orang-orang komunis memanfaatkan syarikat Islam untuk menjegal, gitu, menjegal, menyeliding, mentekel, ya, mentekel syarikat Islam untuk mengambil peran buruh, gitu, mengambil peran buruh. Artinya poinnya adalah politik gerakan sosial yang coraknya politik pun diinisiasi oleh kaum muslimin, ya, diinisiasi oleh syarikat dagang, syarikat Islam. Kemudian militer, Anda bisa baca di Api Sejarah itu, Prof. Mansur menyuguhkan tabel siapa yang Hizbullah dan Sabilillah, kemudian membentuk cikal bakal tentara TNI, kemudian disebutkan dai dan ko-nya seperti apa, dai dan ko-nya para ulama, kemudian prajuritnya itu adalah para santri. Anda bisa cek di situ bahwa yang menjadi komandan-komandan batalion di daerah-daerah itu kebanyakan adalah para kiai. Kenapa para kiai? Karena kiai memiliki massa. Simpel kan? Kita mau bikin militer nih. Yang menjadi massa siapa? Yang mau menjadi tentara siapa? Orang nasionalis. Orang nasionalis tidak memiliki massa sebanyak para kiai. Yang memiliki massa banyak itu hanya kiai. Ya, santri itu ribuan. Dan itu di bawah komando kiai. Kalau kiai suruh ke kanan, mereka akan ke kanan. Kalau kiai suruh ke kiri, mereka akan ke kiri. Jadi Jepang waktu itu ingin mendirikan apa istilahnya, tentara cadangan yang digunakan untuk perang Asia Pasifik, ya, karena memang mereka kekurangan personel untuk melawan sekutu. Nah, akhirnya bangsa Indonesia awalnya ini politik juga dari para kiai, gitu ya. Awalnya nurut, ya udah kita maulah kerjasama dengan militer Jepang, gitu, bersama dengan Jepang Macan Asia, gitu. Kemudian Jepang Pelita Asia, itu ya. Bahkan Buya Hamka itu menjadi penasehat kaisar Jepang urusan penjajahan, gitu ya. Luar biasa, gitu. Itu bidang militer. Dan kita juga mengenal Jenderal Sudirman. Nih, Jenderal Sudirman itu berasal dari PK, Pembela Tanah Air, ya, yang didirikan oleh Jepang bekerja sama dengan para kiai. Bahkan kalau kita lihat lambangnya peta, lambang peta itu bulan sabit dan bintang, ya. Bintang, bulan sabit, kemudian di atasnya ada seleret-seleret matahari, itu sebagai simbolisasi Jepang, karena mereka mengatakan sebagai negeri matahari, ya. Kaisar mereka adalah keturunan dari matahari. Kemudian di tengah-tengahnya ada bulan sabit dan bintang. Itu kan secara nyata miliknya kaum muslimin, ya. Bulan sabit dan bintang itu kan sudah menjadi apa istilahnya, sudah menjadi tanda itu miliknya kaum muslimin, gitu. Jenderal Sudirman itu dari peta, dan kemudian dia menjadi panglima pertama, bahkan menjadi jenderal besar pertama Tentara Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang menjadi dai danko di daerah Jakarta itu adalah Pak Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, gitu. Dan banyak kiai-kiai lainnya yang menjadi dai danko dan mengerahkan para santrinya untuk menjadi prajurit PK. Dan itu yang kemudian nanti menjadi cikal bakal militer di Republik Indonesia. Artinya poinnya adalah militer itu juga diinisiasi oleh para kiai dan para santri. Kemudian parlemen, gitu, parlemen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita tentu beberapa waktu yang lalu memperingatinya Musi Integral Muhammad Natsir ketika hasil konferensi meja bundar membuat Indonesia ini terpecah-pecah menjadi RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian di konstituante Pak Natsir menggemborkan atau meminta negara-negara bagian untuk membubarkan diri dan kembali melebur dengan negara Republik Indonesia. Maka kemudian ada beberapa wilayah, misalnya wilayah Madiun yang kemudian menerima, kemudian wilayah Malang menerima, kemudian akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya peran kaum muslimin di dalam perjuangan, baik perjuangan fisik dan perjuangan gerakan sosial, itu sangat dominan, sangat dominan. Nah, sejarah inilah yang kemudian ingin digunakan oleh sejarah-sejarah hari ini. Sejarah inilah yang kemudian ditutupi, tidak diajarkan di bangku-bangku sekolah ini, menjadi problem dan sekaligus menjadi tugas kita untuk menghadirkan sejarah ini kembali kepada masyarakat. Kita kalau menjadi guru, ajarkan sejarah-sejarah ini. Guru apapun Anda nanti, misalnya teman-teman ada yang menjadi guru, coba teman-teman ambillah waktu luang kapan bersama murid-murid itu. Ada bicara sejarah, apa sih yang kamu pelajari di sejarah bersama Pak A, gitu ya. Kemudian coba antum tawarkan atau
kasih tahu sejarah-sejarah ini kepada murid-murid antum. Itu sangat 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 butuh, sangat mungkin untuk kita lakukan. Nah, mengapa sih kita kok membutuhkan sejarah yang benar gitu? Karena sejarah itu cermin. Kalau cerminnya kotor, kita tidak bisa melihat bayangan kita. Sejatinya kita itu siapa? Kalau kita sejatinya diri kita itu tidak tahu, maka kita akan menjadi orang linglung. Saya ini siapa sih gitu ya? Kok nggak jelas gitu. Tetapi kalau kita melihat sejarah cermin, kita melihat cermin itu jernih. Oh, saya itu begini, pakai baju saya rapi, kemudian kopiah saya rapi, jam tangan saya bagus gitu. Itu kalau kita lihat dengan cermin yang jernih. Tetapi kalau kita melihatnya dari cermin yang buram gitu ya, itu ibarat kita baca sejarah gitu. Kalau kita bercermin ke cermin yang buram ya, kita itu aduh, ini muka saya kok krempet gitu ya, apa ya, kok jelek gitu, baju saya kok nggak rapi. Padahal itu yang menjadi masalah adalah cerminnya, bukan dirinya. Tetapi karena dia melihat cermin, kemudian bayangan yang ditampilkan oleh cermin yang kotor itu tidak seharusnya, maka itu juga akan memberikan efek kepada pribadi kita, sehingga kita pun tidak akan memiliki keberanian, PD tampil di depan. Hari ini kan begitu. Kita kaum muslimin itu tidak tampil PD di depan gitu ya. Kita tidak memiliki PD yang tampil di depan. Karena masyarakat suka lupa dengan sejarah, kita juga lupa dengan sejarah. Akhirnya kita menjadi masyarakat yang alfa sejarah. Nah, itu saya bahas di buku saya, di buku Islam dalam Arus Pergulatan gitu ya. Nah itu kita menjadi nggak pede. Sebenarnya kita itu siapa sih gitu. Anda bayangkan, Anda bisa bandingkan antara anak yang jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, dengan anak yang tidak jelas bapaknya siapa, ibunya siapa. Sangat berbeda. Kalau ibunya, bapaknya sudah jelas, saya bisa bangga. Oh, bapak saya si A, ibu saya si B. Jelas gitu. Saya bisa bangga kalau ditanya bapakmu sopo, bapakku si fulan gitu. Jelas, ibumu sopo, ibuku si fulan, ibu fulana gitu. Sudah jelas. Tetapi kalau ibu kita nggak tahu, ibunya kita nggak tahu, bapak kita juga nggak tahu, ketika ditanya bapakmu sopo, nggak ngerti, ibumu sopo, nggak ngerti. Akhirnya apa yang menjadi masalah? Itu menjadi masalah pribadi, kepribadiannya dia akan terserang ya. Secara psikologis dia merasa tertekan, dan ketika dia berhubungan secara psikologis bersama dengan masyarakat, dia juga akan menjadi problem tersendiri. Ya Allah, saya kok nggak punya asal usul saya kok nggak jelas. Nah ini sejarah itu bagikan asal usul, bagian dari asal usul. Makanya kenapa tadi di dalam surat Yusuf Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah, di dalam sejarah, di dalam realitas sejarah itu terdapat ibrah, pelajaran yang sangat sangat berharga. Oh ya, yang saya lupa dari kata ibroh tadi. Kata ibroh itu di dalam bahasa Arab biasa kita artikan sebagai pelajaran, tetapi kalau kita belajar ilmu sorof, ibroh itu bisa berubah kata menjadi ma'bar. Ma'bar itu dalam arti kita adalah jembatan. Jadi sejarah itu adalah jembatan. Kita hari ini di tahun 2020 dengan membaca sejarah itu ibarat kita menyeberang melalui jembatan menuju sejarah yang kita baca itu terjadi. Ya, menuju tempat dan waktu sejarah yang kita baca itu terjadi. Ketika kita sampai di waktu dan tempat di mana sejarah yang kita baca itu, maka kita melihat kejadian-kejadian sejarah, apa yang membuat mereka maju, apa yang membuat mereka runtuh, itu kita baca. Nah, itu ibrah, fungsi di ulul albab itu. Kita membaca realitas sejarah waktu itu. Dari pembacaan kita terhadap sejarah, kita tentukan kenapa orang bisa maju, kenapa orang bisa runtuh, apa sih sebabnya peradaban-peradaban itu tinggi, apa sih penyebabnya peradaban-peradaban itu menjadi hancur. Setelah selesai kita baca, kita kembali menyeberang dari waktu tersebut, waktu terjadinya sejarah tersebut, ke waktu kita hari ini. Kemudian kita lihat, kita cocokkan dengan kejadian-kejadian, dengan realitas hari ini. Apa sih yang bisa kita formulasikan dengan sejarah yang terjadi itu untuk menghadapi hari ini. Karena sejarah itu sesuatu yang berulang. Sejarah itu sesuatu yang berulang. Dalilnya, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waktu itu, hari itu Allah pergantikan di antara kaum manusia. Proses pergantian itu ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan prosesi sejarah itu selalu sama. Tinggal rinciannya, waktu, siapa yang berperan itu yang berbeda. Tetapi secara umum, secara faktor-faktor umum, sejarah itu satu dan dia akan selalu berulang. Nah, itu sebagai pembuka kita di bab sejarah,
Kemudian salah satu tema juga yang diminta kepada saya untuk dibahas adalah tentang isyarat Al-Quran terhadap kemenangan itu ya. Atau membaca Indonesia dari isyarat Al-Quran. Saya bukan ahli otak-atik matuk ya, bukan ahli otak-atik matuk yang matuk-matukan ayat dengan Indonesia, enggak. Kemenangan itu tidak berhubungan dengan faktor geografis. Antum percaya atau tidak? Kemenangan itu tidak berhubungan dengan faktor geografis. Karena kemenangan itu faktor utamanya adalah kecerdasan otak atau kecerdasan gitu ya. Kecerdasan itu yang menjadi faktor utama kemenangan peradaban. Kenapa? Negara yang tidak memiliki sumber daya alam, karena kecerdasannya dia bisa memanfaatkan wilayah lain yang bukan wilayahnya. Tetapi karena kecerdasannya dia bisa memanfaatkan wilayah tersebut. Nah, secara umum saya juga sudah menulis di buku saya Islam dalam Arus Pergulatan tentang potensi gemilang peradaban Islam. Jadi peradaban Islam secara umum tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi secara umum. Yang pertama, Islam memiliki beberapa faktor yang melatar belakangi dia mampu untuk menjadi mercusuar peradaban. Yang pertama, sejarah keemasan umat Islam. Ya, sejarah keemasan umat Islam. Islam memiliki sejarah yang besar, baik di Baghdad, baik di Kufah, baik di Andalus. Islam memiliki sejarah, referensi sejarah yang sangat besar, potensi kegemilangan di benua-benua yang berbeda dan mampu hampir menguasai semua wilayah bumi. Jadi ini bekal pertama bagi Islam, bagi kaum muslimin untuk kembali mencari untuk merealisasikan peradabannya kembali. Kemudian yang kedua, potensi statistik umat Islam. Di dalam buku Islam dalam Arus Pergulatan ini saya mendapatkan data, ada prediksi di tahun 2020 dan sekarang kita sudah ada di tahun 2020 bahwa penduduk bumi akan mencapai 7 miliar manusia. Ini tulisan beberapa tahun yang lalu dan saya mengambil data di tahun 2020 ada sekitar 7 miliar manusia jumlah penduduk dan 2,7 miliar adalah beragama muslim, sedangkan 4,7-nya adalah kafir dengan berbagai macam varian agamanya. Nah, dengan banyaknya manusia atau jumlah yang menjadi Islam ini sebenarnya menjadi modal untuk membangun peradaban dan modal untuk mengalahkan peradaban lain, mengalahkan peradaban lain. Coba kalau negara-negara Islam itu misalnya menerapkan mata uang yang sama, kemudian masing-masing negara Islam itu menggunakan konsep ekonomi syariah sebagaimana yang dulu dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia itu Mahathir Mohamad gitu. Kemudian dan itu kalau itu terjadi, kalau kita bisa memanfaatkan jumlah mayoritas ini, kita akan bisa berdikari secara ekonomi. Ya, kita membuat produk, kemudian yang membeli kaum muslimin sendiri, gitu. Nanti ekspor impor pun dengan kaum muslimin sendiri. Nah, itu akan bisa menjungkir balikkan ekonomi Cina dan ekonomi Amerika, gitu. Itu kalau bisa. Nah, itu tugas. Kemudian yang ketiga, wilayah-wilayah Islam itu memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ini menjadi modal juga. Wilayah-wilayah Islam itu memiliki kekayaan di dalam dan di atas bumi yang sangat melimpah. Antum lihat negara-negara Eropa itu tidak punya minyak. Datangnya dari mana? Dari wilayah-wilayah Timur Tengah atau Afrika. Dan wilayah-wilayah Timur Tengah atau Afrika itu kebanyakan adalah wilayah-wilayah Muslim. Itu menjadi modal yang sangat besar. Di Indonesia bukan hanya minyak, ya ada emas. Di Papua emas habis itu. Kemudian ada nikel, ada apalagi banyak hal, banyak mineral yang ada di wilayah bumi Indonesia ini. Nah, itu menjadi modal yang sangat besar untuk membangun sebuah peradaban, karena peradaban juga membutuhkan modal untuk mendirikannya. Dan kita memiliki modal itu, modal kekayaan alam yang sangat melimpah.
Kemudian sejarah intelektual umat Islam, gitu ya. Kan kita biasanya mengatakan orang yang memimpin peradaban itu harus maju, ya, harus maju secara intelektual. Umat Islam bisa enggak menjadi orang pinter? Nah ini saat ini Islam itu dikatakan kolot, gitu. Dikatakan kolot, dikatakan tertinggal, dikatakan ajarannya tidak sesuai zaman. Nah itu kan apa ya, promosi orang kafir untuk meninggalkan Islam. Karena semakin jauh umat Islam meninggalkan ajaran Islam, maka akan jauh dari peradaban, ya akan susah, semakin susah untuk membangun sebuah peradaban. Dan semakin dekat umat Islam kepada ajaran Islam, maka akan semakin dekat menuju kejayaan. Kemudian yang terakhir yang menjadi modal adalah janji Allah, bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan. Di dalam bab fikih tamkin, fikih kemenangan, Allah menjadikan kemenangan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah faktor-faktor atau modal yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, ini dimiliki oleh umat Islam. Dimiliki oleh umat Islam. Kita tidak perlu mencarinya. Faktor-faktor ini sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Menjadi masalahnya adalah kaum musliminnya belum bangun, gitu. Kaum musliminnya belum bangun. Selama kaum musliminnya belum bangun, yang bangun adalah orang-orang Barat. Karena ada kan beberapa waktu yang lalu antum lihat selebaran gambar orang Islam lagi sujud, kemudian di atasnya ada Yahudi dan di atasnya lagi ada Nasrani, gitu ya. Itu mereka, kita berada di bawah kalau kita tidur. Sekali kita bangun, mereka akan roboh. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi lebih lanjut, tafadhol. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.